Tablik akbar bukan menjadikan orang radikal. Pengajian bukan buat orang menjadi takut disintegrasi kebangsaan. Justru dengan aktif di masjid, dia selamat dari narkoba, dia tidak akan pacaran, dia tidak akan berzina, dia tidak akan mabuk, maka tertolong negara ini. Betul? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan harus ada planning ke depan. Anak-anak muda yang punya bakat beternak ikan, bisnis, jualan, nah itu bukan bagian saya, itu bagian Haji Herman Sapar SE, karena dia sarjana ekonomi, karena dia bisnis. Tanya sama dia, buka konsultasi bagaimana cara buka usaha bisnis, karena kalau tidak kita akan habis menjadi masyarakat yang konsumtif. Nama mazhabnya konsumerisme, hanya tukang beli produk punya orang. Padahal kita masyarakat Minangkabau sudah siap dengan segala sesuatunya. Masyarakat Minangkabau, masyarakat yang dididik oleh nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, siap menghadapi dunia global. Betul? Tuh coba tengok bendera solidaritas anak nagari Gadwi. Itu nanti di tengah itu gambar apa tuh? Rangkiang. Apa maknanya? Rangkiang itu biasanya di muka rumah apa di belakang? Di muka. Maknanya apa? Orang Minangkabau sudah menyiapkan padi, tidak akan ada orang Minang kelaparan. Betul? Itu lambang Rangkiang. Jadi kalau ditanya orang, lambang apa kok? Lambang Rangkiang. Mana itu di gue? Entah itu nang rancak. Ada persiapan. Menanamnya di mana? Sekarang orang punya banyak beras, dari mana? Impor. Minangkabau mengajarkan orang Minangkabau punya simpanan padi sampai bertahun-tahun di masa akan datang. Betul? Menanamnya di mana? Sekarang tanah dijual, mau beli mobil jual tanah, mau beli rumah jual tanah, mau beli jual tanah, mau nikah jual tanah, lahir anak jual tanah. Tanah orang Minangkabau tidak dijual karena tanahnya hanya boleh diwarisi tapi tidak untuk dijual. Apa namanya? Harato tinggi. Betul? Ada di suku lain itu? Tak ada. Carilah. Dia sudah ceramah dari Sabang sampai Papua, Hongkong tak jadi kena diusir. Ini filosofi orang tak mengerti. Ini tanah boleh dipakai, boleh ditanami padi untuk anak perempuan. Anak perempuan punya anak lagi berikutnya, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, dia hanya hak pakai saja. Untuk apa? Karena banyak orang sekarang menjual tanah, habis tanahnya, bapaknya masih hidup pun dipaksa jual tanah. Menangis mak-mak umur 70 tahun mendatangi saya selesai ceramah, Ustadz Rahman, kenapa mak? Mangga mak, anak ambo menyuruh ambo menjual tanah, padahal saya belum mati Pak Ustadz. Bayangkan itu. Tapi masyarakat Minangkabau diajarkan, anak perempuan disediakan tanah, anak laki-laki merantau. Adapun fitnah yang mengatakan orang Minangkabau tidak membagi harta warisan kepada anak laki-laki, saya kalau tidak tahu nanya dulu, saya tanya, apa betul tak dibagi? Yang tak dibagi itu adalah wakaf zurri namanya. Itu wakaf untuk keluarga, karena dikhawatirkan anak perempuan ini dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau ngasih makan? Jangan sampai dia menjual harga dirinya, jangan sampai dia menjual martabatnya. Jual martabak boleh, martabak Mesir, martabat jangan. Pahami filosofi itu. Tapi kalau dia merantau, pergi dia ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Surabaya, dapatnya harta, maka tetap dibagi menurut hukum faraid warisan hukum Islam. Saya nanya itu, baru kita bicara, baru kita paham. Masalah menyimpan beras sudah, masalah padi ditanam di mana ada, masalah anak laki-laki mereka tinggal di surau, didikannya didikan surau. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa azan, sholat, baca doa dan membaca Quran. Kenapa? Karena dia di surau. Senakal-nakalnya pasti dia sholat subuh. Kenapa?
tak mungkin dia tak bangun subuh, dia tinggal di surau. Betul? Maka slogan kita adalah kembali ke surau, bukan ke laptop. Kembali ke surau, hidupkan lagi semangat surau. Sejahat-jahatnya anak Minangkabau, dia tetap di surau, dia tetap baca Quran, dia tetap bisa jadi guru ngaji, dia tetap bisa berdoa, dia tetap bisa berkata di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh sebab itu, anak-anak muda tampil menjadi pengajar Iqra, alif bata, tajwid, tapi dia bukan cuma pandai mengaji, dia juga pandai bersilat. Bersilat oke, mengaji oke. Ini sekarang kita hadapi generasi ajak mengaji tak tahu, ajak bersilat tak mau. Oleh sebab itu ini kita perbaiki. Alhamdulillah, ringan beban kami sebagai ustaz, ringan beban buya-buya. Kenapa? Anak muda sudah mau mengaji, kami tinggal duduk manis, kasihkan mikrofon, kami tinggal ceramah. Mereka yang bergerak, mereka yang mengamankan, mereka yang mengawal. Sampailah kemari. Nanti ketika kami mati, bapak mati, ibu agak lama dik, kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka ini akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada gunanya mobilnya cantik, megah dan mewah, tak ada gunanya rumah besar, indah, rupawan, kalau matinya tidak dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, bersama di Gadwi, berteman di Bukit Tinggi, bertetangga dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Masya Allah, cantik-cantik baju Gadwi, ampun tak lo dapet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah pidato singkat untuk membakar semangat. Sebenarnya enggak pun kare suara mbak, awaklah terbakar juga di angin lo. Terbakar di luar, dibakar di dalam. Pulang jangan lupa mandi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya ucapkan selamat kepada terbentuknya sang solidaritas anak nagari Gadwi. Mudah-mudahan awak istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma